Pemirsa JPR TV, senang sekali rasanya saya Bilqis Sabila dapat menjumpai Anda dalam kesempatan yang satu ini. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kemendesa PDTT yang salah satu tugasnya ialah mengawal keberlanjutan dan juga pengembangan program transmigrasi di Indonesia untuk mengenalkan program transmigrasi. Berbicara mengenai transmigrasi ini bukan hanya sekedar memindahkan penduduk, melainkan juga memindahkan pengetahuan dan juga penyesuaian budaya. Kita akan membahasnya hari ini lebih lanjut bersama dengan Sekjen Kementerian PDTT, Bapak Taufik Majid. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya. Sebelumnya terima kasih nih Pak telah bergabung bersama kami di Kominfo Newsroom. Dan Pak Taufik, kita hari ini sedang berada di acara Kementerian Desa PDTT dengan tema Transmigrasi Membangun Negeri. Ya. Sebenarnya apa yang diusung dari tema ini dan apa fokus yang akan dikembangkan Pak? Baik, Mbak Bilqis dan pemirsa sekalian yang saya hormati. Jadi Presiden telah menempatkan urusan transmigrasi sejak periode pertama Pak Jokowi menjadi urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Artinya bahwa harus ada kesinambungan dari peletakan urusan transmigrasi dengan upaya besar dari pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan ekonomi masyarakat. Nah, program transmigrasi tadi disampaikan Mbak Bilqis tidak hanya sekedar memindahkan orang atau memindahkan penduduk miskin ke daerah-daerah yang lebih baik, tetapi lebih pada upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Nah, jadi kita pemerintah saat ini bertekad untuk mengurangi disparitas ekonomi, memajukan ekonomi nasional. Nah, salah satu dari upaya untuk memajukan ekonomi nasional, terutama di wilayah desa di kawasan pedesaan adalah melalui program transmigrasi. Nah itu, jadi titik tekan pembangunan dan program transmigrasi itu adalah pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Jadi memajukan ekonomi, utamanya dari warga transmigrasi dari daerah asal ke tempat tujuannya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Nah, dengan itu maka kita bisa harapkan kesinambungan pembangunan ekonomi bisa terus berlanjut. Nah, di sana poinnya. Baik, ini untuk kesejahteraan masyarakat tentunya Pak dalam bidang ekonomi. Kemudian sebenarnya apa yang ingin dituju dari adanya transmigrasi, dan kalau kita bisa lihat di sini Pak, ini kan ada beragam logo SDGs begitu ya Pak untuk mendorong transmigrasi. Apa contoh yang dapat diambil sejalan dengan SDGs ini Pak? Ya, misalnya pada goals pertama desa tanpa kemiskinan. Nah, kemudian goals yang kedua desa tanpa kelaparan. Nah, itu berarti kita bicara ekonomi masyarakat yang maju, ekonomi masyarakat yang mensejahterakan. Kita upayakan supaya misalnya tanpa kelaparan apa? Kita maju dengan program yang lebih baru dari program transmigrasi ini adalah mendorong ketahanan pangan masyarakat. Komoditas utamanya dari warga transmigrasi yang umumnya daerah atau di wilayah desa dan pedesaan adalah komoditi tanaman pangan, pertanian maupun perkebunan. Nah, dengan demikian maka upaya Sustainable Development Goals desa atau SDGs desa ini sekaligus kita ingin menjembatani lewat program transmigrasi mewujudkan terutama pada goals nomor 1 desa tanpa kemiskinan, goals kedua desa tanpa kelaparan. Nah, ekonomi maju melalui pengembangan menuju pada penguatan atau ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan masyarakat. Nah, itu. Baik, berarti dapat dikatakan bahwa program dari transmigrasi ini sejalan dengan tujuan SDGs begitu ya Pak, desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan begitu. Kemudian Pak Sekjen ini apakah ini dapat dikatakan bahwa ini sebagai solusi begitu Pak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi ini? Ya, ini salah satu solusi. Ini salah satu solusi. Dan selama ini bahkan di data kita ada 1.567 satuan pemukiman transmigrasi itu berubah menjadi desa definitif. Kemudian ada kurang lebih 466 kecamatan dari kawasan transmigrasi dan membentuk 116 kabupaten dengan 3 provinsi, Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan yang terakhir Provinsi Papua Selatan.
Artinya bahwa dengan program transmigrasi ini ikut serta memajukan masyarakat yang ada di daerah penempatan. Nah, ini yang menurut kami harus dari waktu ke waktu perkembangan dari program transmigrasi terus kita lakukan sehingga betul-betul tadi kita mengikuti arahan Bapak Presiden mewujudkan ekonomi Indonesia yang merata dan berkeadilan di seluruh penjuru tanah air. Nah, apa saja misalnya? Nah, tadi sebelum transmigran ini ditempatkan mereka kita rekrutmen yang nanti akan dijelaskan lebih detail apa syaratnya orang yang akan masuk dalam program transmigrasi, dari keluarga mana, nah, berapa orang, usia dan seterusnya, nah, gitu-gitu kan. Kemudian kita harus bekali dengan pendidikan dan pelatihan, pengetahuan, keterampilan, termasuk pengetahuan warga transmigran atau calon transmigran terhadap budaya, nilai-nilai yang berkembang pada daerah yang akan ditempatkan, sehingga terjadi akulturasi, terjadi kelenturan budaya, adaptasi dan seterusnya, sehingga memperkuat kohesi sosial. Nah, dengan adanya adaptasi budaya, kohesi sosial dan seterusnya, tujuan utama penempatan warga transmigran ini tidak akan ada masalah dengan asimilasi dengan penduduk setempat. Nah, ini yang kami harapkan seperti itu. Nah, tapi dengan syarat tadi harus dibekali pengetahuan lewat pendidikan dan pelatihan sehingga terjadi shared knowledge. Nah, gitu. Hal lain yang ingin kami sampaikan pada forum ini adalah bahwa konsep baru transmigrasi dengan transpolitan yang kita mau ini adalah program yang berbasis partisipatif dari bawah. Ya, satu, dia unggul pada sumber daya lokal, baik pertanian, perkebunan dan seterusnya. Kemudian kita harus mampu menggeser dan ingin mewujudkan satu ekosistem di warga transmigran di program-program terutama daerah penempatan ini masuk pada ekosistem digital. Jadi bagaimana komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat atau warga transmigran dan sekaligus masyarakat lokal bisa dipromosikan, bisa dipasarkan secara digital dan seterusnya. Jadi konsep transpolitan kita mau dia lebih modern, di samping berbasis sumber daya lokal, dia modern, ada treatment dan kebijakan yang afirmatif, yang betul-betul bisa kemudian mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Baik, jadi masyarakat transmigran ini didorong untuk bisa menghasilkan suatu komoditas, begitu ya Pak, komoditi. Betul. Untuk ini akan kembali ke masyarakat juga tentunya. Betul, kembali ya, ke masyarakat sehingga nilai tambahnya kita bisa dapati. Dan sebetulnya dalam konsep besar sebetulnya ini adalah program transmigrasi adalah satu konsep maju, produktif bersama dengan masyarakat. Jadi pemerintah ingin masuk di dalam satu program besar yang tidak kita melihat secara terpisah, secara parsial, tapi ini kita sama-sama. Nah, karena itu butuh dukungan dari kementerian lembaga, dukungan sumber daya, fasilitas, dukungan anggaran, termasuk dengan jajaran pemerintah daerah. Ini menjadi satu dan harus kita pastikan ini menjadi satu pekerjaan yang harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Desa. Baik, boleh diberi contoh Pak Sekjen, mungkin satu contoh konkret upaya untuk mempercepat pembangunan yang ada di Desa Transmigran ini seperti apa sih Pak? Ya, misalnya kita dengan penempatan ini ada lahan transmigran yang untuk di samping lahan perumahan, ada lahan produktif sebesar 2 hektar yang diberikan, dan itu nanti dikerjasamakan antar warga trans. Kemudian kita membentuk satu ekosistem antar kawasan. Nah, kemudian kita dorong yang namanya instrumen ekonomi basisnya kepada badan usaha milik desa. Nah, ini upaya kita, seluruh aktivitas ekonomi warga transmigrasi di samping dengan pola kerjasama dengan pihak lain, kita mau mewujud dari bawah melalui pembentukan badan usaha milik desa. Nah, saat ini badan usaha milik desa atau kalau antar kawasan, antar desa, antar satuan pemukiman, nanti kita dorong yang namanya badan usaha milik desa bersama. Nah, upaya-upaya percepatan yang tadi sampaikan bagaimana supaya lebih maju, ya kita perkuat pendidikan dan pelatihan, melakukan edukasi, kemudian ada literasi ekonomi, literasi keuangan yang kita harus kembangkan pada warga transmigran supaya bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Nah, ini yang
sedang kita garap saat ini. Yang perlu ditekankan hal seperti itu ya Pak. Ya. Berbicara mengenai BUMDes, sebelumnya pada Februari lalu telah dilaksanakan hari perayaan BUMDes begitu Pak di Kabupaten Bintan, dan beberapa juga kabupaten desa di sana juga mendapatkan kategori desa mandiri begitu Pak. Sebenarnya yang bisa mendapatkan kategori desa mandiri itu seperti apa sih Pak? Desa mandiri ini kan kita punya ukuran, ada 3 indeks. Jadi indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi. Jadi kalau semakin baik ketiga indeks ini, desanya semakin naik levelnya. Jadi misalnya kita ukur pada indeks ketahanan sosial, misalnya seberapa besar sarana dan prasarana sosial, ekonomi kemasyarakatan itu bisa hadir di sana. Misalnya pelayanan sosial dasar, bidang pendidikan, bidang kesehatan harus hadir dan dapat diakses dengan mudah oleh warga masyarakat, terutama di desa atau kalau kita bicara di kawasan transmigrasi. Seberapa cepat warga kita mendapatkan layanan kesehatan, layanan atau akses bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan seterusnya. Di indeks ketahanan ekonomi, pasar harus datang. Nah, makanya kita ukur salah satunya adalah kehadiran BUMDes. Ada akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi di desa, ada pasar desa, gitu-gitu. Ada instrumen yang bergerak di sana. Sedangkan indeks ketahanan ekologi adalah seberapa besar ketangguhan desa untuk bisa menangani dampak bencana, atau dia mampu membangun desa tapi sekaligus bisa melestarikan lingkungannya. Nah, ini kita lihat, kita ukur pada seberapa besar afirmasi APBDes-nya terhadap isu-isu tersebut. Nah, ini yang kemudian nilainya semakin tinggi, dia semakin baik levelnya. Jadi dari desa yang sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, atau desa tertinggal sangat tertinggal menjadi desa berkembang. Ibaratnya desa naik kelas, naik kelas, naik status, desa berkembang menjadi desa yang maju, desa maju menjadi desa yang mandiri. Nah ini, kami harapkan dengan ukuran-ukuran seperti ini di kawasan-kawasan transmigrasi, satuan-satuan pemukiman juga ikut terlibat sama-sama. Tapi core bisnisnya adalah bagaimana kita mendorong ketahanan ekonomi melalui pengembangan komoditas unggulan dari warga transmigrasi. Baik, saya ingin menyinggung sedikit apa yang sudah disampaikan Pak Sekjen saat memberi arahan tadi sebelumnya Pak, mengenai revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru begitu Pak, di era 4.0 atau di era digital saat ini. Kiranya yang menjadi tantangan itu seperti apa dan bagaimana cara untuk mengatasinya Pak? Ya, betul. Memang challenging kita saat ini di revitalisasi 62 kawasan transmigrasi. Satu ya sudah pasti kita bicara dengan infrastruktur ya. Nah, karena sekarang kapasitas fiskal kita yang terbatas, karena itu butuh kerjasama dan kolaborasi dari kementerian lembaga supaya khususnya pada akselerasi pengembangan atau pembangunan infrastruktur dasar, karena kita bicara revitalisasi kawasan transmigrasi ini di kawasan-kawasan yang terdepan, daerah-daerah yang terluar, perbatasan dan sebagainya. Yang kedua, kita harus juga mendorong kekuatan sumber daya manusia. Jadi infrastrukturnya ada, tapi harus didukung dengan sumber daya manusia yang kuat. Gitu. Nah, maka pengembangan, pelatihan, peningkatan skill, keterampilan dari warga transmigrasi ini juga perlu kita lakukan setiap saat. Yang berikut adalah kita mampu untuk bisa mempromosikan. Jadi revitalisasi kawasan transmigrasi ini juga harus mampu kita mempromot kawasan ini sebagai suatu, ada cerita baik, ada kisah, sukses story yang harus kita lakukan. Nah, inilah tantangan kita sebetulnya. Nah, kalau infrastrukturnya bisa lebih memadai, SDM-nya kuat, komoditinya unggul, kemudian promosinya lebih baik, saya kira insya Allah yang namanya revitalisasi kawasan transmigrasi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, didukung dengan pendanaan yang cukup. Nah, itu yang kira-kira menjadi tantangan kita saat ini. Revitalisasi ini dapat dilakukan meskipun pelan gitu ya Pak, perlahan namun pasti begitu dengan adanya dukungan baik dari fasilitas, kemudian juga dari sumber daya manusia itu sendiri yang mendapatkan pelatihan begitu Pak, dan juga tentunya dukungan dana ini memerlukan dukungan baik dari pihak masyarakat itu sendiri maupun dari pihak kerjasama dari pemerintah begitu ya Pak, dari kementerian lembaga. Jadi kita harus bisa menciptakan iklim di kawasan itu yang sebetulnya saling orang merasa nyaman kalau menjadi warga transmigran. Penduduk desa setempat atau warga setempat juga merasa sangat beruntung dengan program transmigrasi. Jadi ada satu simbiosa secara mutualisme yang bisa kita bangun sama-sama, dan karena ini butuh kerjasama dengan pemerintah daerah.
Nah, jadi kita kemudian lihat mana daerah-daerah yang cepat tumbuh. Nah, ini kita letakkan di sana program revitalisasi sehingga bisa secara cepat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Baik, jadi bagaimana nantinya menciptakan suatu desa yang telah bertransmigrasi ini bahwa masyarakat ini merasa nyaman dan juga tentunya diuntungkan begitu ya Pak. Betul. Dengan adanya program ya, sama-sama merasa sangat mendapatkan manfaat, ada benefit dari program ini, warga yang ditempatkan maupun warga yang mendapat warga lokal, masyarakat lokal juga benefit mereka dapati dari program transmigrasi. Ini menjadi pekerjaan kita sebetulnya. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik Majid selaku Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT yang telah bergabung bersama kami Pak dalam Kominfo Newsroom. Salam sehat selalu Pak Taufik. Baik, terima kasih sama-sama Mbak Bilkis. Terima kasih sama-sama. Baik. Ya pemirsa, demikian perbincangan rekan saya Bilkis Sabila dalam forum tematik transmigrasi membangun negeri. Pemirsa, berakhirnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kominfo Newsroom hari ini. Dapatkan informasi berita pilihan setiap harinya melalui kanal GPR TV atau melalui media sosial gprtv.id. Dukung terus Migrasi TV Digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Mona Azarini Sakwanit, sampai jumpa.